Apakah ahli-ahli perbintangan di zaman Yesus lahir, yang melihat dan mengartikan kemunculan bintang timur itu, apakah sama dengan ahli ramalan bintang atau zodiak di masa sekarang? Apakah orang Kristen boleh percaya ramalan bintang? Dan apa bedanya dengan orang Majus yang bisa sampai ke Bethlehem karena mengikuti bintang timur? Ya, baik. Pertanyaan saudara ini adalah pertanyaan yang baik. Apakah ahli-ahli perbintangan di zaman Yesus lahir yang melihat dan mengartikan kemunculan bintang timur itu, apakah sama dengan ahli ramalan bintang atau zodiak di masa sekarang? Apakah orang Kristen boleh percaya ramalan bintang? Dan apa bedanya dengan orang Majus yang bisa sampai ke Bethlehem karena mengikuti bintang itu? Nah, pertanyaan ini saya akan jawab. Saya akan ada banyak pertanyaan di dalam pertanyaan yang satu ini ya. Karena itu saya akan menjawab beberapa pertanyaan ini satu persatu. Nah, yang pertama yang saudara tanyakan adalah apakah ahli-ahli perbintangan yang di zaman Yesus lahir, atau yang dimaksudkan pasti adalah orang-orang Majus. Apakah orang-orang Majus yang melihat bintang ya yang muncul di timur dalam cerita tentang kelahiran Yesus itu sama dengan ahli-ahli perbintangan yang sekarang ini melihat ramalan-ramalan bintang dan sebagainya? Nah, saudara-saudara, Alkitab kita menyebutnya sebagai orang Majus. Di dalam bahasa Inggris disebut sebagai wise men atau orang-orang bijaksana. Tetapi Alkitab Indonesia menyebutnya sebagai orang Majus. Nah, tapi sebenarnya siapa orang-orang Majus ini? Atau lebih tepatnya arti kata Majus itu sebenarnya apa? Nah, untuk bisa tahu apa arti kata Majus ini, maka saya mengajak saudara untuk melihat Daniel pasal 2 ayat yang kedua ya. Daniel 2 ayat 2 mengatakan begini. Lalu raja menyuruh memanggil orang-orang berilmu, ahli jampi, ahli sihir, para kasdim, untuk menerangkan kepadanya tentang mimpinya. Maka datanglah mereka berdiri di hadapan raja. Nah, dalam Daniel 2 ayat 2 ini ada kata-kata ahli jampi. Nah, kalau kita memperhatikan ya di dalam terjemahan yang lain, dalam versi bahasa Inggris misalnya di dalam King James maupun ERV, maka kata ahli jampi di sana itu diterjemahkan di dalam King James itu sebagai astrologers ya. And the astrologers. Nah, astrologers ini ya dari kata astrologi itu. Atau di dalam ERV itu menerjemahkannya sebagai what's the star. Mereka they use magic and what's the star. Mereka menggunakan magic untuk mengamati atau melihat bintang-bintang. Dan menarik bahwa kata ahli jampi di dalam Daniel 2 ayat 2 ini, kalau kita memperhatikan Alkitab Septuaginta. Alkitab Septuaginta ini adalah perjanjian lama berbahasa Yunani. Dalam perjanjian lama berbahasa Yunani Septuaginta ini, nah, kata ahli jampi di dalam Daniel 2 ayat 2 itu menggunakan kata magos ya, kata magos. Dan kata magos ini cocok dengan kata magos yang di dalam Alkitab Indonesia diterjemahkan sebagai majus ya. Berarti majus, magos ya, itu sama dengan astrologer atau mereka yang melihat atau mengamati bintang-bintang, sama juga dengan ahli jampi di dalam Daniel 2 ayat 2. Nah, selanjutnya ya, kita melihat perjanjian baru. Saya membaca beberapa ayat dari Kisah Rasul pasal 13. Dalam Kisah Rasul 13 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8. Mereka mengelilingi seluruh pulau itu sampai ke Pafos. Di situ mereka bertemu dengan seorang Yahudi bernama Bar Yesus. Dia seorang tukang sihir dan nabi palsu. Dia adalah kawan gubernur pulau itu, Sergius Paulus, yang adalah orang cerdas. Gubernur itu memanggil Barnabas dan Saulus karena dia ingin mendengar firman Allah. Tetapi Elimas, demikianlah namanya dalam bahasa Yunani, tukang sihir itu menghalang-halangi mereka
dan berusaha membelokkan gubernur itu dari imannya. Nah, di dalam ayat yang ke-6 itu ada kata-kata tukang sihir ya. Lalu ayat yang ke-8 disebutkan namanya adalah Elimas, juga muncul lagi kata tukang sihir. Nah, kata Elimas ini ya di dalam bahasa Yunani itu artinya adalah a wise man atau seorang yang bijaksana. Sedangkan kata-kata tukang sihir ini berasal dari kata Yunani magos, dari mana kata majus itu didapatkan. Sehingga dari sini kita juga bisa melihat bahwa kata majus ya itu juga berarti tukang sihir. Lalu saya membaca lagi ayat yang lain, Kisah 8 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-11. Seorang yang bernama Simon telah dahulu melakukan sihir di kota itu dan menakjubkan rakyat Samaria, serta berlagak seolah-olah dia seorang yang sangat penting. Semua orang besar kecil mengikuti dia dan berkata, orang ini adalah kuasa Allah yang terkenal sebagai kuasa besar. Dan mereka mengikutinya karena sudah lama ia mentakjubkan mereka oleh perbuatan sihirnya. Nah, kata sihir di dalam ayat yang ke-9 itu dari kata Yunani mageion. Dan kata perbuatan sihir di dalam ayat 11 itu berasal dari kata Yunani tais mageiais ya. Jadi akar katanya sama, magos atau majus. Jadi itu bisa berarti bahwa kata majus atau magos itu juga bisa berarti tukang sihir. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan dari beberapa yang sudah saya tunjukkan itu bahwa ahli jampi itu sama dengan ahli perbintangan atau astrologers, sama juga dengan majus, dan sama juga dengan tukang sihir. Itu artinya sama ya. Jadi siapa orang majus itu? Orang majus itu bisa dianggap sebagai ahli perbintangan, ahli jampi, atau tukang sihir. Memang sekarang ini kata tukang sihir ya, kita kalau dengar orang tukang sihir pengertian kita sudah negatif. Tapi dalam penggunaan awal, tukang sihir itu satu kata yang netral, tidak menunjukkan bahwa itu orang yang jahat atau sejenis seperti itu. Tapi itu pengertiannya waktu itu positif. Nah, sekarang saya memberikan komentar dari Albert Barnes tentang keterangan tentang orang-orang majus ini atau orang-orang bijaksana ini. Albert Barnes mengatakan orang-orang bijaksana. Kata aslinya di sini adalah magoi, dari mana datang kata magician atau tukang sihir. Sekarang digunakan dalam suatu arti yang buruk. Maksudnya tukang sihir itu, kata tukang sihir itu dipakai dalam arti yang buruk. Tapi tidak demikian dalam aslinya. Orang-orang yang digambarkan di sini adalah ahli-ahli filsafat. Jadi orang majus itu adalah ahli-ahli filsafat, imam-imam, atau ahli-ahli perbintangan. Mereka hidup tinggal terutama di Persia dan Arab. Mereka adalah orang-orang terpelajar dari bangsa-bangsa timur, membaktikan diri pada astronomi, pada agama, pada obat-obatan. Mereka dipandang tinggi oleh istana Persia, diakui sebagai penasihat-penasihat dan mengikuti perkemahan dalam perang untuk memberi nasihat. Nah, itu kira-kira pengertian atau keterangan tentang majus ini. Nah, kalau sekarang saudara tanya, apakah orang-orang majus itu berarti sama dengan peramal bintang sekarang yang meramal bintang Gemini, Taurus, lalu apalagi ya bintang-bintang yang lain atau seperti zodiak? Nah, dari pengertian yang sudah saya jelaskan, bagi saya bahwa bisa jadi orang majus itu memang adalah orang-orang seperti itu. Walaupun tadi di dalam komentar Albert Barnes yang saya ceritakan atau saya bacakan itu, Albert Barnes menggunakan kata-kata bahwa mereka membaktikan diri pada astronomi. Nah, di sini memang kita harus membedakan antara astrologi dan astronomi ya. Nah, astrologi itu horoskop, dan itu menganggap bahwa nasib manusia ditentukan pada posisi bintang-bintang pada saat mereka dilahirkan. Nah, itulah yang zodiak bintang Gemini, Taurus, lalu Leo, dan lain sebagainya. Tapi itu berbeda dengan astronomi. Astronomi itu ilmu perbintangan ya, dan hukum perbintangan ya. Nah, jadi itu bukan termasuk semacam okultisme atau apa ya, bukan ya. Dan itu betul-betul mempelajari hukum-hukum perbintangan. Nah, jadi sekalipun Albert Barnes menggunakan kata astronomi, tapi saya mengingat bahwa Daniel pasal 2 ayat 2 tadi di dalam King James itu menggunakan kata astrologers.
maka saya memang lebih condong untuk menafsirkan bahwa memang orang-orang Majus itu memang kelihatannya mirip dengan, atau mau dikatakan sama dengan orang-orang atau yang saat ini meneliti bintang-bintang lalu meramalkan nasib manusia dan lain sebagainya. Itu kurang lebih sama seperti itu. Nah, lalu pertanyaan saudara selanjutnya adalah, apakah orang Kristen boleh percaya ramalan bintang? Ini penting sekali, bahwa saat ini ada banyak orang Kristen, ya, bahkan apalagi remaja, pemudi, kalau lihat majalah selalu buka, ya, ini hati-hatilah bahwa sepanjang minggu ini, ada orang yang tidak senang kepada Anda. Nah, ekonomi kelihatannya membaik, kalau asmara itu kandas di rerumputan dan lain sebagainya. Dan itu kelihatannya menarik. Nah, apakah orang Kristen boleh percaya ramalan bintang ini? Karena orang-orang Majus seperti saya jelaskan juga kurang lebih sama dengan ahli-ahli yang meneliti bintang saat ini untuk memberikan ramalan-ramalan tentang hidup manusia. Nah, menurut saya tidak boleh. Ya, orang Kristen tidak boleh percaya kepada ramalan bintang. Mengapa? Karena kitab suci melarang. Di dalam Yesaya pasal 47 ayat yang ke-13-14, engkau telah payah karena banyaknya nasihat. Biarlah tampil dan menyelamatkan engkau orang-orang yang meneliti segala penjuru langit, yang menilik bintang-bintang, dan yang pada setiap bulan baru memberitahukan apa yang akan terjadi atasmu. Sesungguhnya mereka sebagai jerami yang dibakar api. Mereka tidak dapat melepaskan nyawanya dari kuasa nyala api. Api itu bukan bara api untuk memanaskan diri, bukan api untuk berdiam. Jadi di sini jelas bahwa kitab suci mengecam praktek meneliti bintang-bintang, dan pada setiap bulan baru, awal bulan, memberitahu kepadamu apa yang akan terjadi atasmu. Itu dilarang oleh Alkitab. Selain itu juga menurut saya bahwa horoskop itu juga sesuatu yang kadang-kadang kita merasa sama, cocok dengan hidup kita, padahal juga menurut saya itu semua cuma omong kosong saja. Karena apa? Karena kalau astrologi itu benar, horoskop itu benar, maka semua orang yang lahir pada hari yang sama, nasibnya juga akan sama. Tapi fakta membuktikan bahwa ini tidak benar. Dua orang yang lahir pada hari yang sama, jam yang sama, bisa mengalami nasib yang berbeda atau bertentangan. Satu bisa jadi kaya, satu bisa jadi miskin, satu mati dalam usia yang tua, satu mati muda, dan sebagainya. Nah, tetapi memang itu bisa benar, karena sekali lagi setan itu licik. Dia bisa ikut campur dalam ramalan-ramalan seperti itu, lalu membuat benar sehingga itu bisa dipercaya. Nah sekarang persoalannya muncul. Kalau memang orang-orang Majus itu sama dengan para peneliti bintang sekarang, horoskop sekarang ini atau astrologi, sedangkan firman Tuhan melarang kita untuk percaya kepada horoskop seperti itu, maka pertanyaannya adalah, apa bedanya dengan orang-orang Majus yang justru melihat bintang-bintang lalu menuruti bintang-bintang itu, sehingga menuruti bintang itu lalu akhirnya membawa mereka sampai pada kesimpulan bahwa raja baru lahir, lalu cari raja baru lahir itu dan bertemu dengan Yesus. Nah, sekarang saya jawab bahwa sekalipun para Majus itu bisa dianggap sebagai astrolog atau astrologers, tapi ini memang tidak membenarkan penggunaan horoskop di dalam kekristenan, ramalan bintang. Mengapa? Karena penggunaan bintang Bethlehem di dalam peristiwa Natal itu adalah cara Allah yang berlaku saat itu saja untuk menunjukkan bahwa satu alat kafir dapat dipakai untuk membimbing orang kepada Yesus. Nah, apa yang saya maksudkan dengan satu alat kafir? Nah, alat kafir yang saya maksudkan ini adalah bintang. Mengapa? Karena dalam dunia kuno pada waktu itu, orang sangat mendewakan bintang dan juga benda-benda langit. Yang ayat yang tadi saya baca di dalam Yesaya 47, di mana mereka meneliti segala penjuru langit, menilik bintang-bintang, dan setiap bulan baru memberitahu apa yang akan terjadi padamu. Artinya bahwa memang ramalan-ramalan bintang yang menentukan nasib manusia itu memang sudah ada pada masa itu.
Bukan cuma ramalan bintang, tapi bintang-bintang itu dianggap sebagai dewa-dewa yang disembah pada waktu itu. Ya, kalau kita melihat misalnya dalam Amos pasal yang ke-5 ayat yang ke-26, kamu akan mengangkut sakut rajamu dan kewan dewa bintangmu, patung-patungmu yang telah kamu buat bagimu. Nah, di situ ada kata-kata kewan dewa bintang. Di dalam Wycliffe Bible Commentary dikasih keterangan bahwa kewan adalah ilah Babel yang kadang-kadang diidentifikasikan dengan Saturnus. Jadi planet Saturnus itu dianggap sebagai dewa kewan, dewa bintang. Ya. Juga di dalam Kisah Rasul pasal 7 ayat 42-43. Maka berpalinglah Allah dari mereka dan membiarkan mereka beribadah kepada bala tentara langit. Perhatikan ya, beribadah kepada bala tentara langit. Seperti yang tertulis dalam kitab Nabi-Nabi. Apakah kamu mempersembahkan kepadaku korban sembelihan dan persembahan selama 40 tahun di padang gurun itu, hai kaum Israel? Tidak pernah. Malahan kamu mengusung kemah, Molok, dan bintang dewa Refan, patung-patung yang kamu buat dan seterusnya. Nah, di sini ada kata-kata Molok dan bintang dewa Refan. Sedangkan di ayat 42 tadi sudah dikatakan bahwa mereka beribadah kepada bala tentara langit. Nah, ayat ini kalau dibaca di dalam terjemahan Indonesia sehari-hari, maka kata-kata beribadah kepada bala tentara langit itu diterjemahkan menyembah bintang-bintang di langit. Sedangkan di ayat 43 itu diterjemahkan Moloklah yang kamu bawa-bawa bersama dengan patung bintang berhalamu, yaitu Refan. Nah, Adam Clarke memberi keterangan bahwa Molok umumnya dipahami sebagai matahari, dan Refan atau Raifan itu adalah Saturnus. Dari sini jelas bahwa penyembahan kepada bintang-bintang dan benda-benda langit pada masa itu memang, dan ditambah dengan ramalan-ramalan bintang, kelihatannya adalah hal yang umum pada dunia kuno pada waktu itu, terutama di Babel. Dan cerita Natal kita adalah bahwa Allah memakai bintang tertentu untuk menuntun orang Majus yang kemungkinan berasal dari Babilonia atau Persia untuk mencari Yesus. Nah, mengapa Allah memakai sebuah bintang? Ini jelas ada kaitan dengan kepercayaan umum pada waktu itu, di mana bintang-bintang disembah. Jadi orang-orang kafir menyembah bintang-bintang, tetapi Allah di dalam peristiwa Natal, dia telah memakai sebuah alat kafir untuk membimbing orang kepada Yesus. Di sini kita perlu memperhatikan komentar dari Matthew Henry. Henry berkata, dengan demikian bintang-bintang yang selama ini sudah disalahgunakan, kini telah dikembalikan lagi ke cara yang benar untuk menuntun orang pada Kristus, dan dewa-dewa bangsa bukan Yahudi menjadi pelayan-pelayannya. Nah, karena itu satu peristiwa yang sekali terjadi di dalam sejarah. Kedua adalah bahwa bintang-bintang itu adalah alat-alat kafir yang sudah disalahgunakan. Ya, bintang itu kan sebenarnya ciptaan Tuhan, tapi disalahgunakan menjadi alat-alat kafir, disalahgunakan. Maka sekarang Tuhan balik di dalam peristiwa Natal, Tuhan menggunakan alat kafir itu membawa orang pada Kristus. Nah, bagaimana sekarang justru orang yang Kristen yang sudah percaya pada Kristus mau kembali kepada kebiasaan kafir yang mempercayai ramalan-ramalan bintang untuk kehidupan mereka? Ini jelas salah. Jadi, sekalipun di dalam peristiwa Natal, orang-orang Majus yang adalah astrologers, pengamat bintang-bintang, mereka seperti itu, tetapi itu tidak bisa menjadi dasar bagi kita untuk percaya pada ramalan-ramalan bintang selain ada ayat firman Tuhan yang melarangnya. Tetapi yang terjadi pada peristiwa Natal itu adalah satu peristiwa tunggal yang dipakai oleh Allah untuk mengembalikan suatu ciptaannya yang telah disalahgunakan itu kepada satu cara yang lebih benar, yaitu untuk menuntun orang pada Kristus. Kalau sekarang orang Kristen percaya pada ramalan-ramalan bintang, maka justru Tuhan sudah membawa ke cara yang benar dari suatu penyimpangan. Kita malah kembali kepada penyimpangan lagi. Dan itu jelas salah. Karena itu maka fakta bahwa orang-orang Majus mencari Yesus dengan tuntunan bintang itu tidak bisa menjadi dasar bagi kita sekarang untuk percaya kepada ramalan-ramalan bintang. Ingat, hidup saudara, nasib saudara, masa depan saudara tergantung kepada Tuhan. Dan Tuhan telah menulis semuanya tidak bergantung kepada bintang-bintang.
Percayalah kepada Tuhan, serahkanlah hidup kepada Tuhan, dan dialah yang akan memelihara kamu, dan tidak usah percaya kepada ramalan-ramalan yang dikecam juga oleh firman Tuhan. Itu penjelasan saya. Tuhan memberkati saudara.